Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana ada seorang pria bernama Chandra berasal dari Bangla. Ini masih diduga ya, diduga penistaan terhadap agama Islam. Namun si Chandra ini dibunuh secara sadis guys, dibunuh secara keji tanpa peri kemanusiaan. Wow, luar binasa. Saya nggak habis pikir ya, kenapa ada orang yang beragama membunuh seseorang itu dengan cara yang sangat-sangat sadis ya, lebih kejam daripada orang yang tidak beragama. Aduh, saya nggak habis pikir ya, kenapa ya? Kok bisa ada orang yang beragama tapi membunuhnya itu lebih sadis, lebih kejam daripada ateis sekalipun? Wow, kok setega itu? Hanya karena diduga guys, belum ada bukti yang pasti, diduga menista agama. Jadi kejadian ini berlangsung di Bangladesh, di mana warga Hindu yang ada di Bangladesh ini adalah minoritas. Sehingga ada gesekan antara umat Muslim yang mayoritas di sana dengan umat Hindu yang ada di Bangladesh ya. Jadi umat Hindu di sana itu minoritas, sementara yang mayoritas itu adalah umat Muslim. Jadi buntut daripada kejadian ini di Bangladesh itu ada semacam perang saudara, perang agama. Jumlah korban yang tewas sejauh ini kurang lebih 25 orang guys. Wow, jumlah yang sangat-sangat banyak. Hanya karena apa? Hanya karena diduga menista agama. Dia dibunuh di tempat kerjanya guys. Wow, gila banget. Nah yang jadi pertanyaan, kok bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi kalau saya riset ya, ternyata permasalahan antara umat Muslim dan umat Hindu yang ada di Bangla ini sudah terjadi berabad-abad lamanya guys, semenjak penjajahan Inggris. Jadi kalau kita perhatikan sekarang ini ya, mereka sering konflik, ada gesekan antar umat beragama, ada politik identitas dan sebagainya. Itu semacam fenomena gunung es. Jadi kita hanya melihat di puncaknya aja, tapi di bawah ada kejadian yang sangat-sangat luar biasa yang jarang diekspos guys. Jadi ada banyak gesekan-gesekan antara umat Muslim dan umat Hindu yang ada di Bangladesh ternyata guys. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Lalu kenapa umat Muslim yang ada di India pada zaman dulu memerdekakan diri? Jadi sebenarnya Bangladesh ini kan bagian daripada India ya, cuman umat Muslim yang ada di Bangladesh memerdekakan diri. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa mereka ngotot? Kenapa umat Muslim yang ada di Bangladesh ngotot memerdekakan diri dari India? Apa alasannya? Apakah karena mereka nggak mau dipimpin oleh pemimpin kafir? Apakah karena mereka menganggap bahwa pemimpin-pemimpin daripada India, ya, apakah mereka menganggap bahwa orang-orang Hindu itu adalah orang-orang kafir? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi, saya akan menjelaskan sejarah daripada Bangladesh ini dengan bahasa baik. Saya akan menjelaskan dengan cara yang sangat sederhana. Jadi, kalau di Konoha itu, kejadian ini mirip-mirip seperti kejadian Poso, guys. Kerusuhan Poso yang ada di Konoha. Nah, bagaimana kronologinya? Apa pemicunya? Dan ada satu hal yang bikin saya merinding, guys. Apa itu? Konflik agama atau gesekan-gesekan yang terjadi di Bangla ini antara umat Hindu dengan umat Muslim, kebetulan di sana mayoritas Islam dan minoritas Hindu. Nah, orang-orang Hindu yang ada di sana itu mereka merasa bahwa mereka akan dilindungi oleh India ketika mereka memberontak terhadap mayoritas di sana, ya mereka cekcok, ribut dan sebagainya. Minoritas umat Hindu yang ada di Bangla itu merasa bahwa mereka akan dilindungi oleh umat Hindu yang ada di India karena itu kan tetanggaan ya. Mirip-mirip seperti antara Timur Leste dengan Indonesia. Tetanggaan, deket banget ya. Karena Bangla itu adalah bagian daripada India zaman dulu. Mirip-mirip seperti Timur Leste ya. Nah, apa sebenarnya permasalahan antara umat Hindu dengan umat Muslim yang ada di Bangladesh ini? Jadi kita mulai daripada sejarah penjajahan Inggris. Ketika Inggris menjajah India,
mereka menggunakan strategi mirip seperti strategi yang digunakan oleh Belanda, yaitu divide et impera, dipecah-pecah lalu dikuasai. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Belanda dan Inggris itu menggunakan strategi yang sama? Apa alasannya? Jadi, Belanda dan Inggris itu adalah masyarakat yang gemar membaca. Mereka dapat ide dari mana? Mereka dapat ide dari buku yang berjudul atau buku yang ditulis oleh Niccolo Machiavelli. Nah, inilah sebenarnya pencetus daripada ide divide et impera. Nah, ketika orang Belanda membaca buku ini, mereka punya ide bagaimana kalau kita melakukan kolonialisasi, ya, kita menjajah ke Asia. Dan Inggris dan Belanda itu adalah bangsa yang saat itu gencar-gencar mencari yang namanya daerah untuk diekspansi, termasuk Indonesia dan India. Inggris juga pernah menjajah Indonesia, tapi karena di Indonesia itu banyak gunung berapi, orang Inggris berpikir kayaknya nggak cocok kita menjajah Indonesia karena biayanya sangat-sangat mahal sekali. Ketika Inggris menjajah India, yang saat itu Bangladesh masih masuk ke India ya, masih satu negara ya. Saat itu belum ada negara ya, karena ya masih pecah-pecah ya, belum bersatu ya, belum merdeka India saat itu. Belum ada India saat itu. Nah, ketika Inggris menjajah India itu, mereka melakukan teknik seperti teknik yang dilakukan oleh Belanda, yaitu divide et impera, dipecah-pecah lalu dikuasai. Kenapa Inggris melakukan strategi ini? Untuk menghemat biaya. Ya, jadi mereka itu nggak mau tentaranya banyak meninggal, nggak mau mengeluarkan duit yang banyak, nggak mau mengeluarkan uang untuk beli amunisi, senjata, dan lain sebagainya. Cukup menggunakan strategi divide et impera. Jadi orang Inggris saat itu ketika di India, mereka membentur-benturkan antara umat Hindu dengan umat Islam di sana. Dipanas-panasi gitu ya. Ya, dikompor-kompori gitu. Ya mirip-mirip seperti di Konoha. Jadi, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ya, mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen dan teman-teman Muslim ya. Agak mirip-mirip seperti yang terjadi di Konoha seperti Perang Padri. Sebenarnya Perang Padri itu bukan murni ya, kalau saya analisis ya, kalau saya riset ya, Perang Padri yang ada di Sumatera Utara itu, ya Perang Padri itu kan antara pasukan Imam Bonjol ya, diduga pasukan Imam Bonjol ya berhadapan dengan pasukan Singamangaraja. Itu terjadi di daerah Sumatera Utara. Nah, dugaannya Belanda ikut atau ikut andil dalam masalah ini. Karena apa? Karena Belanda berpikir bagaimana cara memecah belah antara orang Batak dengan orang Minang. Lalu mereka dibentur-benturkan. Tapi sampai sekarang belum ada yang bongkar ini ya. Dugaannya Belanda ikut guys. Cuman dengan cara yang sangat halus sekali. Ya, kenapa Belanda membentur-benturkan antara orang Batak dengan orang Minang? Apa tujuannya? Tujuannya untuk menjajah. Saat itu Belanda mengincar tanah Batak, yaitu Barus, kemudian pengen dibikin semacam perkebunan di sana, perkebunan kopi. Karena kebetulan tanah Batak itu agak tinggi ya, MDPL-nya itu agak tinggi, sehingga cocok ditanami dengan kopi. Belanda saat itu mengincar yang namanya daerah-daerah yang agak tinggi ya, makanya ya mereka membentur-benturkan antara orang Batak dengan orang Minang ya. Makanya jangan mau dibentur-benturkan gitu. Makanya jangan mau dipanas-panasi. Ya mirip-mirip seperti yang ada di India ini. Antara orang India sesama mereka itu saling dibentur-benturkan gitu ya. Minoritas Hindu dengan orang Muslim yang ada di sana dibentur-benturkan gitu ya, antara umat Muslim dan umat Hindu itu dibentur-benturkan ya. Bagaimana cara Inggris membentur-benturkan? Bagaimana cara Inggris memanas-manasi? Pertama ya, jadi ini menggunakan strategi yang sangat-sangat luar biasa ya, menggunakan intel gitu. Bukan secara langsung orang Inggris mengatakan ya, kalian berantem, berantem, berantem yuk, berantem. Enggak seperti itu, enggak. Secara halus gitu ya, menggunakan intel ya, menggunakan sabotase dan sebagainya. Bagaimana strateginya? Strategi yang pertama itu Inggris memanas-manasi. Yang pertama itu orang Hindu gitu ya, atau umat Muslim yang ada di
India. Mohon maaf ya bagi teman-teman Muslim atau teman-teman Kristen atau teman-teman Hindu ya. Jadi gini, Inggris pertama mengompor-ngompori Muslim gitu. Oh, Hindu itu menyembah berhala, mereka itu sesat, mereka menyembah patung, itu mereka itu ya harus dimusnahkan, nggak boleh itu mah. Nah, itu tuh ya pertama dibalas-manasi. Kemudian Inggris datang lagi ke kubu Hindu ya. Lalu Inggris mengatakan, teman-teman Muslim itu mereka tidak berperi kemanusiaan, mereka nyembelih sapi. Sapi kan hewan suci di orang Hindu. Masa kalian ngebiarin gitu? Masa lu ngebiarin ya orang-orang Muslim nyembelih sapi? Sapi kan suci. Kalau mereka berkurban itu kan mereka nggak peduli ya nyembelih sapi. Ya. Nah itu tuh ya dari situ tuh awalnya dibentur-benturkan gitu ya antara umat Muslim dengan umat Hindu. Ya, dibentur-benturkan sehingga mereka itu seperti punya dendam tersendiri ya. Mirip seperti dalam pewayangan ya. Dalangnya itu penjajah yaitu dalangnya itu Inggris. Ya, jadi antara ya, satu sama lain dimainkan gitu ya. Berantem ya, ribut satu sama lain. Ya mirip-mirip seperti pewayangan gitu. Nah, anehnya ketika Inggris sudah tidak menjajah India lagi, memori itu masih ada, guys. Ketika mereka dibentur-benturkan zaman dulu, ya, memori itu masih ada. Sampai sekarang memori itu masih ada. Sehingga antara umat Muslim dan umat Hindu itu ada semacam kecurigaan satu sama lain. Nah, itu anehnya. Mirip-mirip seperti di Konoha. Persis seperti di Konoha. Di Konoha itu ya, saya sering ya mendengar ya umat agama mayoritas di Konoha mengatakan agama Kristen itu adalah agama penjajah. Apa tujuan mereka mengatakan seperti itu? Nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya, ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Nggak semuanya umat mayoritas mengatakan seperti itu ya. Nggak semuanya, sebagian ya. Tapi sering ya saya mendengarkan hal seperti ini eh, di Konoha. Bahkan Bang Juma sekalipun mengatakan bahwa ya orang Kristen itu dugaannya dia mengatakan ya tidak punya kontribusi terhadap kemerdekaan Konoha gitu ya. Dia pernah mengatakan seperti itu ya. Jadi ada sentimen ya bahwa orang-orang Kristen itu seolah-olah berpihak pada Belanda gitu ya. Agama Kristen itu adalah agama penjajah, agamanya Belanda. Kenapa sentimen ini muncul? Karena ulah daripada Belanda zaman dulu antar umat beragama digesek-gesek gitu. Ya mirip-mirip seperti yang dilakukan Inggris gitu. Memori ini juga masih ada gitu ya. Konflik ini belum selesai gitu. Tetap gitu ya. Ketika dalangnya sudah pergi, ketika pertunjukan sudah selesai, ya pertunjukan pewayangan, dalangnya sudah tidur, wayangnya masih berantem tuh. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Padahal kalau kita berpikir secara rasional ya, mohon maaf ya bagi teman-teman Muslim ya. Kalau misalnya nih ada teman-teman Muslim di Konoha mengatakan bahwa agama Kristen itu adalah agama penjajah. Kalau kita boleh jujur ya, ini jujur dari hati saya yang paling dalam ya. Emang umat Muslim itu nggak punya daerah jajahan gitu. Emang kekaisaran Islam itu nggak punya gitu. Kekhalifahan Islam itu nggak punya jajahan gitu. Bagaimana dengan Ottoman? Bagaimana dengan Turki Utsmani? Ottoman punya jajahan, Turki Utsmani juga punya jajahan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama Kristen itu agama penjajah, itu adalah orang yang pengen membentur-benturkan gitu satu sama lain. Jadi biasa disebut dengan kita versus mereka. Nah ini sebenarnya kalimat yang memecah belah. Kita versus mereka. Agama Kristen itu adalah agama penjajah. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu bekas divide et impera gitu. Kita versus mereka. Itu sebenarnya bahasa pemecah belah ya. Padahal kalau boleh jujur ya kekhalifahan Turki Utsmani gitu punya jajahan juga, pula kolonial juga ya. Tapi kita susah mengakui itu. Kalau saya mengatakan seperti ini nanti pasti banyak nanti yang ngata-ngatain saya PKI ya. Di Konoha itu kalau kita berbeda pendapat itu maka akan dikata-katain PKI. Oh kamu PKI, oh kamu tidak beragama, oh kamu OTN gitu. Jadi susah ya kalau berbeda pendapat di Konoha itu karena apa? Karena Belanda zaman dulu itu sangat berbekas ya membentur-benturkan sesama umat beragama di Konoha kalau saya perhatikan. Cuman kita nggak sadar gitu kita dibentur-benturkan. Apa sih tujuan daripada Belanda membentur-bentur kita? Ya tujuannya untuk menjajah gitu. Ya ujung-ujungnya cuan juga gitu ya. Biar kita sibuk berantem ya lalu mereka mengeruk yang namanya sumber daya alam gitu. Itu tujuan daripada Belanda ya.
dan sampai sekarang masih ada bekasnya. Buktinya banyak warga Konoha mengatakan bahwa agama Kristen itu agama penjajah. Padahal nggak ada hubungannya. Orang Belanda itu rata-rata agnostik, guys, rata-rata ateis. Mereka nggak peduli dengan agama. Ya, orang yang rajin gereja di Belanda itu adalah minoritas, guys. Ya. Jadi sama halnya dengan yang terjadi di Bangladesh ini. Ya, saya menganalogikan dengan di Konoha itu biar cepat dipahami ya. Di Bangladesh juga seperti itu. Sampai sekarang mereka tuh masih ada sentimen-sentimen. Nah, ketika nih misalnya nih ya, ada misalnya nih ada yang salah ngomong misalnya, salah ucap misalnya gitu ya. Ya mirip-mirip seperti Pak Ahok lah gitu ya. Pak Ahok salah ngomong misalnya, lalu dinyatakan penistaan agama. Karena apa? Karena sudah ada ya. Jadi kita itu sudah ada semacam fenomena gunung es. Di bawah itu ya, di bawah itu sudah ada dendam berkarat gitu dari zaman dulu, nggak selesai-selesai, nggak diselesaikan. Makanya saya bikin channel ini. Tujuan saya apa? Tujuan biar kita diskusi gitu ya antar umat beragama. Apa sih sebenarnya permasalahannya? Ya, jadi antara umat Muslim dengan umat Kristen kita sama-sama diskusi di sini gitu ya, bukan saling menjelekkan satu sama lain. Jadi ini semacam gajah dalam ruangan. Apa itu gajah dalam ruangan? Gajah dalam ruangan itu kita tahu bahwa ini masalah, tapi kita sungkan ya membicarakannya gitu. Jadi di Konoha itu kan masih ada sentimen bahwa agama Kristen itu agama penjajah. Orang Batak itu dianggap pro terhadap Belanda, padahal orang Batak punya pahlawan yaitu Sisingamangaraja. Sisingamangaraja itu kehilangan pasukan, ya, kehilangan pengawal, kehilangan putrinya. Bayangkan, putrinya sampai meninggal hanya karena melawan penjajah. Tapi tetap aja ya bahwa orang Batak itu dikatain yang pro terhadap Belanda. Ya kan? Banyak tuh ya pahlawan-pahlawan daripada orang Batak yang melawan Belanda. Orang Batak itu sebenarnya nggak terlalu suka ya sama Belanda. Bahkan orang Batak zaman dulu ya, sebelum Kristen ya, mengusir orang Belanda. Nggak boleh. Misionaris-misionaris yang menyebarkan agama Kristen itu diusir, guys, sebelum Nommensen masuk. Diusir ya, bahkan dibunuh secara keji. Jadi itu artinya bahwa ya orang Batak itu ya nggak pengen gitu sebenarnya ya. Awalnya nggak pengen mayoritas Kristen gitu. Karena saat itu sebenarnya sudah ada agama gitu ya, agama asli orang Batak yaitu agama Parmalim. Itulah yang ditentang oleh Sisingamangaraja saat itu. Ya, Sisingamangaraja nggak mau orang Batak itu kehilangan agama lokalnya yaitu agama Parmalim ya. Nah, sama halnya yang terjadi di Bangladesh ini ya. Jadi di Bangladesh juga seperti itu karena di sana mereka ada sentimen negatif ya. Ketika uh, berkurban teman-teman Muslim yang ada di Bangladesh itu ngegorok kambing, ngegorok sapi ya. Sementara orang-orang Hindu itu kan nggak mau sapi digorok, ya, nggak mau disembelih gitu. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa itu hewan suci. Tapi kan teman-teman Muslim kan nggak punya budaya seperti itu ya. Kemudian orang-orang Hindu itu ya sakit hati gitu, kenapa digorok gitu. Kemudian teman-teman Muslim yang ada di Bangladesh juga berpikir bahwa orang Hindu itu sesat, ngapain sih menyembah berhala, menyembah patung ya. Sama seperti di Konoha. Di Konoha kan sering ya dihancurkan patung. Karena apa? Karena bahwa itu adalah berhala. Nah, hal-hal seperti ini yang memicu ya. Makanya ada pembunuhan orang yang dicurigai gitu ya, belum ada terbukti ya, dicurigai ya menista agama, diduga masih, guys, bukan pasti, tapi sudah dibunuh secara brutal. Karena apa? Karena mereka sudah punya memori masa lalu gitu ya, menumpuk terus ya, ya satu saat bisa meledak gitu. Makanya ini semacam gajah dalam ruangan. Kita tahu bahwa ini masalah, tapi kita tidak membicarakan. Jadi gini, guys ya, teman-teman Muslim dan teman-teman Kristen. Jadi berhentilah mengatakan bahwa agama Kristen itu adalah agama penjajah. Karena Turki Utsmani ya punya jajahan juga. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama Kristen agama penjajah, ya agama Muslim juga punya jajahan dong ya. Jadi jangan seperti itu, guys, nggak boleh ya. Ini semacam logical fallacy gitu. Tujuannya apa? Tujuannya ya supaya orang Kristen itu selalu dimusuhi gitu. Jangan jangan seperti itu ya, nggak boleh seperti itu ya. Itu saya kenapa alasannya saya bangun channel ini, biar kita diskusi gitu ya, dengan kepala dingin ya, melalui media sosial. Kalau secara nyata bisa aja terjadi konflik kan. Ya, kalau saya diskusi seperti ini di dunia nyata,
pasti terjadi konflik. Ya karena ya ada dendam masa lalu gitu ya. Jadi kita selesaikan dendam itu di channel ini ya. Kemudian kalau kita berpikir secara rasional misalnya ya, kalau kita berpikir out of the box misalnya. Jadi gini guys, kalau misalnya nih ya di Bangladesh itu teman-teman muslim mengatakan bahwa orang-orang Hindu itu adalah sesat, menyembah berhala dan lain sebagainya. Saya mau nanya sama yang nonton video, teman-teman muslim. Apakah ada Tuhan yang menyesatkan orang lain? Apakah ada Tuhan yang suka melihat orang menyesatkan orang lain, mengata-ngatain orang lain menyembah berhala? Kalau misalnya nih ya, kalau kita berpikir secara rasional gitu ya, Tuhan macam apa gitu ya yang memasukkan seseorang itu ke surga kalau dia rasis terhadap agama lain gitu. Ya, kalau dia menyesatkan agama lain, dia menganggap bahwa agama Buddha itu sesat, agama Hindu sesat karena ada patungnya gitu. Emang ada Tuhan gitu yang menyuruh seperti itu? Tuhan macam apa seperti itu? Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu satu, ya, Tuhan yang menciptakan semuanya yang ada di dunia ini. Mau apapun itu agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, mau agama Hindu kayak, agama Buddha kayak, agama Kristen kayak, agama Muslim kayak, yang menciptakan agama ini adalah Tuhan. Lalu tiba-tiba ada teman-teman Muslim di Bangla mengatakan bahwa itu Hindu sesat karena berhala. Emang ada Tuhan yang senang gitu ya? Dia menciptakan agama Hindu nih ya, Tuhan yang kita percaya itu menciptakan agama Hindu ya, menciptakan orang Hindu gitu ya, atau orang India misalnya. Apakah ini diberkati oleh Tuhan gitu? Apakah Tuhan ada yang memberikan izin gitu? Saya tuh nggak habis pikir ya. Bukankah Tuhan itu menciptakan semuanya gitu? Lalu dia menyuruh misalnya nih ya, agama tertentu menyuruh untuk rasis terhadap agama lain, untuk menyesatkan, oh ini berhala, oh ini sesat, oh segala macam. Kalau menurut saya pribadi ya, mohon maaf bagi yang nonton video ini, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Apapun agamanya, mau menyembah SpongeBob kayak, mau menyembah Naruto kayak, mau menyembah kursi kayak, mau menyembah gembok kayak, mau menyembah algoritma kayak, menyembah siapapun itu, nggak jadi masalah. Asal jangan mengganggu orang lain. Asal kelakuannya baik. Itu yang paling utama. Apa soalnya kalau kita misalnya nih ya, katakanlah misalnya menyembah Naruto misalnya nih, bukan berarti saya menyembah ini ya, contoh ya. Tapi kelakuannya baik gitu, nggak mengganggu orang lain gitu ya, nggak berisik gitu ya. Kalau misalnya orang lagi tidur ya, saya nggak menggunakan mikrofon untuk menyembah ini ya. Mikrofon yang sangat-sangat gede sekali, pakai toa misalnya saya menyembah ini. Emang itu mengganggu orang lain? Enggak kan? So, kalau lu mau nyembah apa kek nggak jadi masalah. Itu privasi lu, di kamar lu, nggak jadi masalah. Asal lu jangan maksa-maksa orang lain gitu. Lu harus menyembah ini dong. Ini yang paling benar. Nggak boleh. Itu salah. Makanya saya mengatakan bahwa agama itu adalah privasi gitu. Cuman warga Konoha menganggap bahwa agama itu kan bukan privasi. Agama itu subjektif guys, bukan objektif. Berkali-kali saya mengatakan bahwa agama itu adalah subjektif. Apa maksudnya? Apa artinya? Agama itu kan keyakinan. Kalau gue yakin bahwa dengan menyembah ini masuk ke surga, emang ada orang yang bantah? Enggak kan? Karena subjektif, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Emang kalau kita menyembah misalnya ya, katakanlah misalnya ya, kita menyembah sesuatu misalnya yang kita percaya benar bahwa kita ke surga, apakah bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa kan? Kalau kita menyembah batu hitam misalnya, atau speaker hitam misalnya, lalu kita mengatakan bahwa oh inilah yang paling benar, oh inilah yang diridhoi oleh Tuhan. Mana buktinya? Ada datanya nggak? Nggak ada, sama-sama nggak ada. Kalau saya juga mengatakan bahwa ya bukan berarti saya nyuruh ya, ini hanya contoh ya, disclaimer on ya, jangan dipotong videonya guys. Jadi kalau saya misalnya mengatakan bahwa ini bisa mengantarkan kayak saya ke surga, itu kan pernyataan subjektif, bukan pernyataan objektif, ya kan? Agama itu subjektif, bukan objektif. Cuman di Konoha menganggap bahwa agama itu sesuatu hal yang objektif. Agama itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, nggak bisa. Apakah surga itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Mana coba datanya? Saya mau ikut sama Anda gitu. Saya cium kaki Anda kalau Anda punya data bahwa surga itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak percaya dengan surga, tapi ya kalau saya perhatikan itu ya ada banyak orang yang rela membunuh gitu ya tanpa merasa berdosa karena menganggap bahwa agamanya yang paling benar gitu. Tuhan macam apa memasukkan seseorang ya orang yang membunuh
orang Bangla bernama Chandra ini, lalu dia masuk surga gitu ya. Tuhan macam apa yang memasukkan seperti ini ke surga? Jadi kita itu kadang-kadang berpikirnya itu licik gitu. Kita menganggap bahwa agama kita yang paling benar, padahal agama itu kan subjektif, bukan objektif. Nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Sama-sama nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Hindu juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah kan. Buddha juga seperti itu. Emang ada bukti bahwa uh, misalnya nih malaikat memberikan wahyu ke nabi misalnya. Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Apakah itu bisa dikonfirmasi? Nggak bisa. Jadi sama-sama nggak bisa, ngapain kita saling membenci satu sama lain gitu. Kan nggak produktif ya. Jadi saya tuh nggak habis pikir ya, kenapa sih ada orang yang rela membunuh orang lain. Padahal ya, padahal dia tidak merasa bersalah karena dia menganggap bahwa dia benar gitu. Nah anehnya, dugaannya agama-agama tertentu yang ada di dunia ini ada yang dalilnya gitu ya, kalau membunuh ya kaum-kaum tertentu maka dapat pahala, dapat surga dan sebagainya. Ada ternyata seperti itu guys. Dan ini sangat berbahaya sekali. Kita sebagai kaum intelektual harus sadar gitu ya. Woi, sadar gitu. Agama itu hal yang sangat-sangat subjektif. Subjektif itu ya menurut gue gitu ya. Objektif itu nggak bisa menurut gue. Objektif itu harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Nggak bisa kata gue. Bisa dikatakan bahwa agama itu kan opini ya. Opini pribadi gitu. Tapi kalau saya mengatakan bahwa agama itu privasi atau opini, maka saya akan dikata-katain setan, kamu PKI. Jadi di Konoha itu kalau berbeda pendapat itu dikatain PKI. Jadi kita sebagai kaum intelektual harus sadar bahwa agama itu bisa semacam bias. Agama itu bisa semacam berhala baru kalau kita tidak bisa mengontrol diri. Agama itu bisa saja dimanfaatkan untuk membunuh orang lain dan mereka merasa bahwa mereka itu masuk surga. Tapi ini cuma perasaan, bukan pembuktian. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual. Salam rasional.